Hello guys, kembali lagi bersama gue Kevin Jasman dalam acara Kelam, Kamis Malam. Seperti biasa, Kelam adalah suatu segmen yang dimana menceritakan pengalaman horor atau pengalaman mistis, yang mana di episode kali ini gue akan menceritakan pengalaman pribadi gue. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment ya guys, dan share video ini. Oh ya guys, jangan lupa untuk kirim email di bawah sini kalau kalian mempunyai pengalaman horor, atau bisa kirim komentar di bawah sini ya guys kalau punya pengalaman horornya. Dan tunggu apa lagi, dan selamat menyaksikan. Nah, di episode kelam kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor gue, dimana itu kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu lah, setahun atau 2 tahun yang lalu. Pengalaman itu terjadi di kantor lama gue. Jadi ya pada hari itu sih biasa-biasa aja ya, kayak kita beraktivitas normal, nggak ada kejadian aneh gitu. Cuman kejadian itu terjadi aneh. Gue tuh biasanya mengalami kejadian-kejadian aneh adalah pada saat kalau gue tuh udah kecapean gitu, for your information ya. Jadi entah apapun itu, gue akan, kalau kecapean pasti akan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tak kasat mata. Nah, itu kejadiannya terjadi pada saat di kantor lama gue, pada saat gue pulang. Habis kita kan suka ada syuting gitu kan. Setelah saya pulang syuting ya gue kayak kecapean. Tapi anehnya itu adalah kejadiannya itu pas malam hari. Pas malam hari itu, jadi kan kantor gue tuh tempatnya ada di siku gitu ya, gitu di pojok. Nah, pas di pojok itu, gue kan malam-malam itu lapar ya, pengen beli makan. Cuma waktu itu gue nggak nyuruh temen gue untuk beli makan, adalah beli sendiri aja gitu. Nah, gue habis beli makan, bawa motor kan keluar. Jadi kan gimana ya, ini jalanan kantor gue kan gini nih. Ini komplek mas. Nah, di sininya pas ini kan siku nih di ujung. Nah, di sini nih kantor gue nih di ujung gitu. Nah, kejadian itu adalah pada saat pas gue pulang. Pas pulangnya itu gue bawa motor kan. Terus habis itu pas balik, dia kan datang belok masuk ke kantor gue. Nah, di kantor gue itu gue turun tuh, karena kan gue motor kan, pagar ketutup. Gue jadi for your information, kantor gue juga bentuknya rumah 2 lantai gitu. Jadi gue bukalah pagar rumah itu, pagar kantor gue itu. Nah, pas gue turun, gue lihat di atas, di balkon. Jadi di atas itu ada balkon. Nah, pas di balkon itu gue lihat ada temen gue di atas sendirian, lagi diri di balkon gitu. Terus gue, namanya kan Denny gitu. Jadi pas gue lihat, woi Den, ngapain lu sendirian di atas sono gitu kan. Gue sapa gitu kan. Nah, pas gue sapa, si Denny itu cuman diem doang gitu. Cuman diem doang. Dia kan pakai baju putih di situ. Ya udah, akhirnya mungkin dia lagi pakai headset kali atau apa, nggak denger ya. Gue sih nggak mau permasalahkan itu. Akhirnya gue buka pagar, karena nggak dihiraukan itu juga. Gue buka pagar, gue masukin motor. Nah, pas udah selesai itu gue masuk ke dalam kan, masuk ke dalam kantor. Jadi pas masuk itu ada meja makan gitu kan. Nah, gue makan lah di situ. Jadi pas masuk, ini masuk ke ruangan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada meja makan. Gue duduk di sini nih. Nah, sementara di kantor gue di bagian bawah itu ada kamar, ada gudang gitu. Nah, gudang ini tempat gue nih, tim produksi buat kerja. Nah, di sini ada kamar. Kamar itu buat tempat orang-orang menginap di kantor gue.
salah satunya si Denny itu. Nah, ada beberapa orang lah, tapi salah satunya si Denny itu. Nah, pas gue makan, kan gue siapin makanan gue ambil piring dan lain sebagainya, gue makan lah. Tak. Pas lagi makan, jadi di belakang gue sini nih ada belakang gue sini tuh posisinya tuh ada kamar, yang kamar kalau karyawan yang pengen nginep kan. Gue lagi makan lagi enak. Pas udah mau habis, tiba-tiba si Denny keluar. Gitu kan. Terus gue langsung kaget. Hah? Din, kok lu dari kamar? Lah gue emang disini di kamar bang. Lalu bukan di atas? Enggak, gue disini di bawah. Di situ gue kayak aneh. Terus kalau lu ganti baju? Enggak, gue disini pakai baju ini. Yang gue lihat itu Denny tuh pakai baju putih. Tapi di situ dia nggak pakai baju putih. Hah? Tadi gue ngeliat tuh di atas pakai baju putih, Den. Enggak bang, gue di sini. Terus gue mikir juga gini, kan gimana ya? Jadi antara gue nyapa dia, terus gue masuk ke dalam parkiran, terus masuk ke dalam ruangan itu nggak sampai 1 menit. Sementara nggak mungkin dari atas itu tiba-tiba dia bisa masuk belakang situ, gitu loh. Jadinya nggak masuk akal gitu. Kayak gitu. Nah terus akhirnya gue coba mikir, apa gue salah lihat ya atau gimana? Ya gue nggak tahu gitu. Akhirnya tapi gue penasaran, kepo, tapi enggak kok bang, gue udah tadi di kamar dan gue nggak pakai baju putih seharian ini. Terus karena penasaran gue tinggi, mungkin gue salah niat orang kali, walaupun itu juga aneh gitu. Ya walaupun itu aneh menurut gue gitu, karena gue lihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa dia tuh di atas dan pakai baju putih. Dan jarak semenit itu nggak mungkin dia tiba-tiba bisa ada di dalam kamar gitu. Akhirnya karena penasaran gue tinggi, mungkin gue salah ngeliat orang gitu. Ya udah, akhirnya gue coba lihat satu teman gue. Gue lihat di kamar, nggak ada orang. Gue lihat di tempat gue di gudang, ada beberapa orang, tapi nggak ada yang pakai baju putih, gitu. Terus gue naiklah ke atas, di ruangan kreatif, gue lihat nggak ada orang. Di tempat finance, gue lihat nggak ada orang yang baju putih. Di tempat kreatif juga gue lihat nggak ada orang yang pakai baju warna putih. Terus gue masuk lagi ke dalam ruangan Post Pro, gak ada orang satupun yang baju warna putih. Terus gue coba buka, gue keluar ke balkon, gak ada orang, gitu loh. Nah dari situ gue jadi bingung. Bingungnya adalah siapa yang gue lihat tadi, orang yang ada di atas balkon, pria pakai baju warna putih. Sementara semua ruangan yang gue periksa itu nggak ada satu orang pun yang pakai baju warna putih. Itu kan aneh, sampai gue kayak bingung, ini gue salah lihat atau gimana. Tapi dengan dia suka ngeliat ke atas begini, oh Den, lu ngapain sendirian di atas sono, sampai kayak begitu. Tapi kan nggak mungkin, kayak nggak ada sih sejarahnya kayak kita ganti-ganti baju gitu loh di kantor itu. Ya jadi kalau hari itu pakai baju itu, ya udah pakai baju itu kan. Yang anehnya nggak ada satu orang pun yang baju warna putih. Dan si Denny yang
gue lihat di atas itu, gue ngobrol sama dia. Enggak bang, gue tadi di bawah, gue di kamar, kagak di atas, nggak di balkon. Gue jadi bingung, terus siapa yang gue lihat tadi gitu. Gue cerita ke temen gue, mungkin lu salah lihat kali. Beneran bang. Terus apa gue, Din sumpah Din, tadi gue ngeliat lu di atas gitu. Enggak, gue di bawah. Terus siapa yang gue lihat tadi? Lu salah ngeliat kali bang. Sampai kayak gitu. Dan temen-temen gue juga bilang, lu kali salah ngeliat Vin. Sumpah beneran, ngapain gue bohong gitu loh. Dan itu bentuknya wujud orang. Makanya gue tahu itu si Denny ya karena gue ngeliat wujudnya dia di atas itu, bukan teman gue yang lain, si A, si B, si C, enggak. Gue tahu kalau itu dia, cuman pas dikonfirmasi dia nggak ada di atas. Di situ gue jadi kayak, aduh, emang penyakit gue nih kalau kecapean kayak gitu. Terus kalau soal karena kecapean, gue juga pernah ngalamin. Ini kejadiannya beberapa hari yang lalu ya. Gitu. Pokoknya gue paling mas banget kalau gue kecapean tuh gue suka ngalamin kejadian-kejadian aneh. Kayak waktu episode sebelumnya kalau kalian nonton, gue kecapean terus kayak ada yang manggil gue tapi nggak ada orangnya gitu. Nah ini juga sama kejadiannya, kecapean gara-gara bawa mobil seharian kan. Waktu itu ada acara nikahan saudara gue gitu ya, karena capek itu kan dari Bogor ke Jakarta terus balik lagi ke Bogor. Itu bawa mobil dan mobilnya itu manual. Biasanya gue bawa mobil matic karena males capek, cuma karena waktu itu gue ngerental, ya udahlah adanya manual, udah bawa manual aja dah. Nah itu macet jadi capek gitu kan. Terus pulangnya balikin mobil, kehujanan pula gitu. Ya pokoknya benar-benar capek lah pada saat itu. Nah kejadiannya itu adalah ketika gue lagi di kamar. Jadi kan gue ada cup holder gitu kan, buat biasa kalau gue nonton naro handphone. Nah itu pas gue lagi nonton, gue lihat lagi scroll TikTok, gue lihat tuh kayak ada video film gitu. Gue nggak tahu film apa, cuma gue ingat itu pemerannya si siapa, JKT48 gitu. Tapi gue nggak tahu itu film apa. Gue tonton terus tak kenapa kayak emang karena lagi capek gitu ya. Terus habis itu kayak gue kan lagi tiduran sambil nonton gitu. Terus sini gue nih kayak nyut gitu, kayak bukan pusing sih, kayak nggak tahu kenapa pas lagi nonton gitu kayak ada tarik gitu ya. Lama-lama kayak aduh ngantuk, gue ngantuk aja gitu. Terus gue tidur. Pas gue tidur, jadi kan pas gue nonton video itu udah selesai, terus keputar lagi. Gue tahu kalau itu keputar lagi gitu karena gue pernah ngeliat ini jadi berulang. Terus habis itu pas gue lagi udah set kayak masuk begini, terus anehnya itu adalah gue masuk ke dalam film tersebut. Pas gue tidur, set gue kayak langsung kayak mimpi, dan itu gue masuk ke film tersebut gitu. Kayak gue ngeliat, gimana ya ngejelasinnya ya, jadi itu kan ya perspektif TikTok kan gitu, ngeliat oh kayak gini. Nah itu gue pas posisi tidur itu gue ngelihat yang sama tapi masuk ke dalam sebuah dimensi tersebut gitu loh. Jadi gue ngeliat kejadian itu kayak lah ini tadi gue lihat di TikTok, tapi gue ngeliat kayak benar-benar kehidupannya itu gitu loh. Kok gue ada di sini gitu. Terus kejadiannya sama kayak di TikTok gitu, cuman yang bikin aneh adalah di endingnya kayak gue di situ sama beberapa orang di situ, gue nggak tahu siapa aja. Terus kayak gue dikejar-kejar orang gitu, dikejar-kejar kayak orang yang nggak jelas gitu. Gue kabur,
Terus kayak salah satu teman gue di situ dibunuh, gue nggak tahu apa gitu, pakai pisau. Terus kita pada kabur, kejar kayak gitu. Gue juga kabur kan, wah anjing, kalau nggak gue bisa mati nih, pikiran gue pada saat itu kan. Gue ikutan kabur, coba kayak aduh capek, gue dikejar gitu. Tiba-tiba gue bangun lagi, pas bangun lagi, terus gue ngeliat jam, ternyata itu baru selesai sekitar 5 menit dari gue tidur, sebelum gue tidur. Jadi gue kayak tidur kayak udah lama kejadian dalam mimpi itu, tapi ternyata di sini baru 5 menit. Dan gue juga kayak, loh, gue balik lagi gitu, dengan posisi badan yang tadinya udah capek jadi tambah capek gitu loh. Dan yang anehnya kan kamar gue kan ber-AC gitu kan. Nah pas gue bangun itu gue kayak keringetan, kayak abis lari beneran gitu loh. Gue juga bingung kenapa, nggak tahu kenapa, kayak kan nggak mungkin kalau ber-AC keringetan. Ini pas gue ini kok keringetan, dan posisi baru 5 menit. Pas gue liat jam, wah anjir bro, dalam hati gue ngalamin kejadian aneh lagi dah. Emang penyakit gue kalau beberapa kali kena, kalau kecapean banget pasti suka ada hal yang aneh-aneh gitu. Cuman ya udah, habis itu gue tidur lagi karena emang pada saat itu udah capek banget, dan akhirnya nggak terjadi apa-apa sih, tidurnya juga normal. Ya tiba-tiba udah besok harinya aja gitu. Cuman ya agak aneh aja sih. Gue yang bikin heran adalah kok gue bisa masuk ke dalam dunia tersebut gitu loh, yang gue nggak tahu itu apa, dan gue cuma niatin doang gitu. Tapi gue jadi dikejar-kejar juga. Nah itu jadi kayak PR sih. Nah sekian aja untuk cerita kelam episode kali ini. Untuk kalian yang punya pengalaman horor, boleh dong tulis di kolom komentar, atau bisa kirim email di bawah sini ya. Oh iya, kalian juga boleh kok tulis kalau misalkan ada saran, bikin cerita kayak gini bang, bikin apa biar makin menarik gitu. Tulis komentar di bawah sini ya guys ya, biar YouTube ini makin berkembang. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment ya guys, serta share video ini. Oke guys, sampai di sini dulu dan sampai jumpa.